Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum tak pada fi'il atau pada wazan ifta'al. Nah, kita akan membahas taknya wazan ifta'ala. Kenapa dengan hukum tak pada wazan ifta'ala? Wazan ifta'ala ketika kata atau kalimat berwazan ifta'ala dan fi'ilnya terbuat dari huruf shad, dot, to, dan Allah. Ketika fi'il terbuat dari huruf shad, Allah, to, Allah, maka tak pada wazan ifta'ala, maka taknya diganti huruf to. Huruf to seperti ini. Yang pertama, kenapa dengan huruf tak pada wazan ifta'ala? Ketika fi'il atau kalimat berwazan ifta'ala dan fi'ilnya terbuat dari huruf shad, to, Allah, maka taknya di sini huruf taknya diganti dengan huruf to. Contoh, kita ambil wazan yang fi'ilnya terbuat dari shad, sholaha. Kita wazankan, ikutkan wazan ifta'al. Kita ikutkan wazan menjadi sholaha, menjadi istalaha. Menjadi istalaha. Nah, ketika berwazan istalaha dan fi'ilnya terbuat dari huruf shad, maka taknya di sini diganti dengan huruf to. Maka istalaha menjadi lafaz istalaha. Nah, istalaha. Contohnya lagi yang berhuruf dot, misalnya daraba, diikutkan pada lafaz ifta'ala atau wazan ifta'ala menjadi ittaraba. Kita tulis menjadi ittaraba dulu. Maka taknya di sini diganti dengan huruf to karena fi'ilnya terbuat dari huruf do, maka menjadi ittaraba. Nah, ittaraba. Nah, yang diganti taknya ini semua tasrifannya,
Misalnya ittoroba, yattoribu, ittiroban. Misalnya ittiroban, semua tasrifnya wazan ifta'ala ketika fa fi'ilnya terbuat dari shad, dha, to, maka taknya diganti dengan to. Contohnya soluha tadi, ini soluha tadi diikutkan pada wazan iftalah menjadi istalah awalnya dan diganti to, taknya diganti to, maka menjadi istalah. Doroba fa-nya terbuat dari do diikutkan pada wazan iftalah ittaroba dan taknya diganti to karena berupa do fa-nya maka menjadi ittoroba. Nah, seperti itu. Yang kedua, hukum tak pada wazan ifta'al. Yang kedua, ketika fa fi'ilnya terbuat dari huruf dal, dan z, maka taknya diganti huruf dal. Nah, yang kedua, hukum tak pada wazan iftalah yang kedua, ketika fa fi'ilnya terbuat dari huruf dal, z, maka taknya diganti huruf dal. Contohnya, kita cari fi'il yang fa fi'ilnya terbuat dari huruf dal, z. Contohnya dzakar. Nah, lafaz dzakar fa fi'ilnya terbuat dari huruf dzal. Makanya kita ikutkan wazan ifta'ala menjadi iltakar seperti ini. Maka taknya di sini diganti huruf dan maka menjadi dekar. Nah, setelah seperti ini dekar, taknya diganti dan-nya di sini diganti dengan dal. Karena kenapa? Untuk mempermudah mengucapkannya. Dan untuk syarat mengidghamkan. Karena kenapa? Ketika di sini diganti dengan dal menjadi idzakar. Nah, idzakar di sini maka bisa diidghamkan menjadi lafaz idzakar. Nah, kenapa bisa diidghamkan? Karena bertemunya dua huruf yang sama di dalam satu kalimat dan huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharakat, maka itu bisa diidghamkan. Jadi lafaz dzakar diikutkan pada wazan ifta'alah menjadi iltakar dan selanjutnya menjadi idzakar dan dzalnya diganti dzal karena untuk mempermudah mengucapkannya dan untuk diidghamkannya maka diganti dengan dzalnya diganti dzal, idzakar menjadi idzakar seperti itu. Contohnya lagi yang berupa dal, fa fi'ilnya berupa dal. Contoh daro'a. Lafaz daro'a fa fi'ilnya terbuat dari huruf dal. Kita ikutkan wazan ifta'ala menjadi ittaro'a. Misalnya ittaro'a. Nah, di sini karena terbuat dari huruf dal fa fi'ilnya, maka taknya di sini diganti dengan huruf dal menjadi iddaro'a. Nah, setelah menjadi iddaro'a di sini, maka d-nya di sini diidghamkan karena bertemunya dua huruf yang sama di dalam satu kalimat dan yang pertama sukun
yang kedua fathah, maka bisa diidghamkan, maka menjadi idro'ah. Nah, seperti itu. Idro'ah, idro'ah menjadi idro'ah. Itu hukum ta yang kedua pada wazan ifta'ala. Ketika fi'ilnya terbuat dari huruf dal, zal, z, maka taknya diganti huruf dal. Itu. Hukum ta yang ketiga. Ketika fi'ilnya terbuat dari huruf iya, sukun, waw sukun, dan sa sukun, maka waw dan iya-nya, maka waw, iya sukun, dan waw sukun, dan sa sukun diganti dengan huruf ta. Diganti dengan huruf ta. Itu contohnya fi'il yang terbuat dari huruf waw, misalnya wasol, lafaz wasol ketika diikutkan pada wazan ifta'ala, maka akan menjadi tasol menjadi seperti ini. Dan di sini berupa fi'ilnya berupa waw sukun, maka waw atau iya sukunnya diganti dengan huruf ta, maka menjadi ittasola. Diidghamkan karena ada dua huruf sukun di dalam satu kalimat. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat, maka diidghamkan menjadi ittasol. Maka menjadi lafaz ittasola. Itu hukum ta yang ketiga. Contohnya lagi, yang fi'ilnya berupa iya sukun. Contohnya kita cari terlebih dahulu fi'il yang terbuat dari huruf iya. Misalnya yasar. Yasar di sini fi'ilnya terbuat dari huruf iya. Tetapi ketika diikutkan pada wazan ifta'ala akan menjadi itasar. Itasar, dan ini fi'ilnya akan berubah menjadi iya sukun. Sedangkan kalau berupa iya sukun pada wazan ifta'ala, maka taknya di sini diganti atau bukan, iya-nya di sini diganti dengan tak menjadi ittasar, maka diidghamkan menjadi ittasar. Nah, seperti itu. Jadi hukum ta yang ketiga pada wazan ifta'ala, ketika fi'ilnya terbuat dari huruf ya sukun, waw sukun, dan sa sukun, maka waw dan iya sa sukunnya diganti dengan huruf ta. Pada wazan ifta'ala, hukum ta yang pertama, contoh ini yang ketiga. Yang pertama tadi, hukum ta yang pertama pada wazan ifta'ala ketika berupa huruf shad, to, fi'ilnya maka diganti dengan to. Dalam semua tasrifannya diganti dengan taknya diganti dengan to. Yang kedua, ketika fi'ilnya berupa dal, z, dan diikutkan pada wazan ifta'ala, maka taknya diganti dengan huruf dal. Nah, ini yang terakhir, fi'il terbuat dari huruf ya sukun, waw sukun, dan sa sukun. Ketika diikutkan pada wazan ifta'ala, maka
ia waw sukun tersebut diganti dengan huruf ta. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan tetap membahas hukum ta, tetapi di sini selanjutnya akan membahas hukum dua ta pada wazan. Hukum di sini diganti hukum dua ta pada awal kalimat. Pada awal kalimat. Nah, di sini khusus wazan pembahasannya khusus wazan tafa'ala dan tafa'ala dan tafa'lala. Nah, kita tetap membahas tentang hukum ta, tetapi di sini hukum dua ta pada awal kalimat. Tetapi ini khusus wazan tafa'ala dan tafa'lala. Maksudnya di sini ketika fi'il mudhari menggunakan huruf ta, menggunakan huruf mudhari ta. Huruf mudhari ta. Kapan huruf mudhari ta itu digunakan? Pada posisi tasniyah dan mukhatab. Nah, kita contoh misalnya tafa'ala fi'il mudhari'nya tafa'ala. Hapus dulu. Tafa'ala fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Tafa'ala fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Ketika posisi tasniyah atau ketika posisi muannas atau mukhatab atau ketika fi'il mudhari menggunakan huruf mudhari ta, maka menjadi tatafa'alu. Nah, seperti ini tatafa'alu. Maka hukum ta keduanya ini boleh ditetapkan atau tetap dibaca, boleh salah satunya dibuang. Maka kalau dibuang menjadi tafa'alu. Jadi yatafa'alu, yatafa'alani, yatafa'aluna, tatafa'alani bisa dibaca tatafa'alu atau langsung tafa'alu, dibuang salah satunya tafa'alani. Nah, seperti itu dalam tasrifnya. Intinya hukum dua ta di sini khusus wazan tafa'ala. Apa tadi? Tafa'ala, ya tafa'alu. Biasanya ini ada di fi'il mudhari ketika fi'il mudhari tersebut menggunakan huruf mudhari ta. Huruf mudhari ta di sini digunakan biasanya pada posisi muannas dan mukhatab menggunakan ta. Maka menjadi bisa dibaca tatafa'alu atau tafa'alu. Contohnya misalnya contoh lain tafa'ala. Misalnya di sini tafa'alu. Kita cari contoh yang memiliki wazan tafa'al. Misalnya takassar. Nah, takassaro ketika contoh misalnya dalam posisi fi'il mudhari'nya ya takassaru, ya takassaru, ya takassaru. Ketika di sini posisi tasniyah atau ketika posisi muannas atau mukhatab, maka ini berupa ta atau huruf menggunakan huruf mudhari ta. Makanya di sini bisa dibaca tatakassaru atau takassar. Bisa dibaca atau dibaca takassaru.
Kalau takassaru berarti salah satu taknya dibuang seperti itu. Ini khusus wazan tafa'ala, tafa'lala, dan ini tafa'ala, yang ketiga tafa'lala. Khusus wazan tafa'lala itu hukum dua tak pada awal kalimat. Maksudnya hukum dua tak pada awal kalimat ini terjadi ketika fi'il mudhari posisi posisi muannas dan mukhatabah. Betul. Muannas dan mukhatabah. Betul. Jadi taknya di awal kalimat boleh dibuang, boleh ditetapkan. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hari ini menjadi ilmu manfaat dan barokah, dan jangan lupa selalu belajar dan berdoa. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.